يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurubu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adati kulli ma'lumilak.
Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudola, para alim, para ulama, para kiai, para asyatid, sesepah bini sepah ingkang tansah kula taati, dumateng para rawuh sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hadir wonten punika panggenan ingkang tansah kula hormati lan sedaya jamaah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani lan istighosah hasbunallah wa ni'mal wakil ingkang tansah kula cintai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing kesempatan sae punika kula lan panjenengan taksih pinaringan slamet wilujeng sehat wal afiyah urip saged dugi mriki. Mugi-mugi kanthi panjenengan lan kula makempal wonten punika panggenan ingkang mubarakah punika, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho, tansah pinaringan maunah lan hidayah Rahman Rahimipun Allah, mugi tansah kelimpahaken dumateng kita sedaya kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sarta salamipun Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk syafaat utawi pitulungan binjing wonten ing dinten yaumil kiamah sehingga selamat saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah duduhaken syukur dhateng Allah atas nikmah ingkang saat punika kita raosaken. Niki wau wonten jamaah kita sing boten saged hadir kranten tiange mati. Sing Telung Agung nggih boten dugi kranten wonge mati. Sing Tiru boten saged dugi nggih krana wonge mati. Muning boten dugi nggih enten sing mati. Jenengan lan kula taksih dipun paringi urip. Kanthi urip punika kula lan panjenengan sareng-sareng syukur dhateng Allah duduhaken nikmat kula lan nikmat panjenengan kanthi muji wonten ing ngarsanipun Allah ucapan alhamdulillah dipun syar'iyahaken wonten ing syukur kita matur suwun terima kasih kepada sesama. Bukti tandanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita terima kasih kalau mendapatkan sesuatu dari orang. Kula lan panjenengan sedaya kita semuanya yang hadir di sini bukti kesalahan yang besar. Bukan Anda, bukan saya, semuanya sama. Kita sudah dikasih rumah, dikasih harta benda, dikasih keluarga, dikasih handetolan, semuanya dikasihkan kepada kita, tapi kita tidak pernah mensyukuri dari apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh, kita ini punya mobil umpama, kita ini punya rumah, kita ini punya istri, punya suami, punya anak. Mungkin yang nggak punya anak punya saudara, mungkin yang belum punya suami, mungkin punya yang dia cintai, mungkin yang punya istri atau yang belum punya istri ada yang dicintai. Bahkan kita ini dipercaya oleh orang
Bukti kita dipercaya oleh orang itu apa? Yaitu kita mencari hutangan ilu oleh. Cara awake dhewe mboten dipercaya wong napa angsal awake dhewe golek utangan. Mboten angsal nggih. Lho bondo wis akeh, jajal umpamane jenengan duweni bondo umpamane dipun mekarne setengah meter dijupuk tanggane, loro ati napa mboten? Loro ati mboten. Patokan 10 cm dadi tukaran, nggih napa mboten? Bukti kurang syukure. Tanggane duwe apa-apa, iso tuku apa-apa, teng riku wau iri, drengki. Rasa iri dan hasud datang karena apa? Enggak syukur datang Allah. Kurang syukure. Maka dari itu kita ini harus benar-benar mengetahui di mana letak kesalahan kita. Karena apa? Merasa susah terus karena kita kurang syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini udah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang kuat dari mulai lahir, yaitu yang namanya bakhil. Ngertos bakhil, Bu? Medit, ngertos medit? Belangki, ngertos belangki? Nyekel banyu lora tetes. Enten apa mboten lari alit lomo ngoten? Enten? Mboten enten. Kabeh bakhil. Nyekel siji kurang loro. Bahkan di situ dibilangkan orang itu tidak akan mungkin akan merasa puas dari apa yang dia punya sebelum dia memakan tanah. Kula teng riku wau matur wonten ngarsa panjenengan pun sami kalih panjenengan. Kirang syukuripun dhateng Allah atas nikmahipun Allah ingkang saat punika kita rasaken. Mulakno kuwabe panggarumasa mlarat. Karena kita tidak pernah syukur pada Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Syukur kita tanamkan. Walaupun kita di situ setiap hari istighosah, minta ampun pada Allah, tapi tidak pernah syukur apa yang telah diberikan oleh Allah, maka kita tidak mungkin diijabahi apa yang kita pinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur Allah telah memberi contoh kepada kita, yaitu adanya bulan Ramadan. Dengan adanya bulan Ramadan yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan sebulan penuh, tidak pernah di situ ada istilah enggak percaya dalam hati. Bahkan ibu-ibu kalau di situ waktu datang bulan merasakan aku punya utang. Sebetulnya siapa sih yang mau nagih? Ibu-ibu kan nggak ada ya, nggak ada kan? Tapi merasa punya tanggung jawab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kenikmatan kepada kita semuanya, kekuatan dari apa yang Allah berikan. Allah memberi yang namanya Idul Fitri. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan menyambut datangnya bulan Syawal. Semuanya bajunya baru, wajah baru. Yang tadinya jelek, bibirnya putih, orangnya mirut semuanya, matanya merah, pipinya bengkak. Ya. Bulan Syawal datang, tampan yang laki-laki, yang perempuan cantik-cantik. Iya benar, kemarin waktu bulan puasa yang di sini juga gitu. Aku punya kawan masih bujangan, sebetulnya dia ganteng sekali kalau nggak puasa. Tapi kalau bulan puasa jeleknya Masya Allah. Iya, dia lagi tersenyum atau dia di situ malam datang barulah tampan. Sekarang ini datang tampan yang laki-laki karena apa di situ?
nggak berpuasa. Diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Idul Fitri. Baju baru. Wajah baru. Udah gitu Allah Subhanahu wa taala telah mensyukuri lagi, menunjukkan syukurnya karena Allah memberi semuanya. Diadakanlah namanya ketupat. Hari raya ketupat. Banyak dari Lumajang yang nggak datang, dari Ngawi nggak datang sebagian, dari Jogja nggak datang. Karena apa alasannya? Lagi hari raya ketupat. Nah, terus ditanya, sebetulnya ketupatan itu apa sih? Tafsirannya di sini yaitu kukuono perkara papat. Peganglah perkara 4. Apa itu? Syariah, torekoh, hakikat, makrifat. Syariah apa? Torekoh apa? Hakikat apa? Makrifat apa? Ini masing-masing. Yang namanya syariah yaitu dari golongan 4 yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa didengar dan ada. Yang bisa diraba, yang bisa dicium, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, semuanya itu hukumnya syariah. Juga macam-macam persyaratannya. Kalau memang ingin sempurna syariahnya, kayak sholat 5 waktu, itu tingkah laku. Sopan santun dengan tetangga, kawan, handetolan semuanya, itu akhlak. Pekerjaan yaitu fi'liyah, dengan tetangga baik, dengan kawan baik, yaitu fi'liyah. Omongan yang enak, omongan yang bisa didengar enak, itu syariah. Terus kita cara berpakaian pun juga seperti itu, yang cocok dengan orang yang lainnya, juga syariah. Maka semuanya ini kita sempurnakan. Jangan sampai nggak sempurna. Kita punya utang, kita harus di situ nyaur utang. Kita datang waktu harusnya sholat. Kita mempunyai tingkah laku harusnya baik dengan yang lainnya. Kita mempunyai baju harus umum dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Itu syariah. Rukun Islam pun macam-macam. Caranya sopan santun juga macam-macam. Terus torekoh. Torekoh itu apa? Bacaan-bacaan atau perjalanan hidup kita di dunia ini, semuanya adalah yang dinamakan torekoh. Menuju kebaikan, perjalanan kebaikan. Kayak zikir juga torekoh. Semacam ini tadi kita melaksanakan juga torekoh. Perjalanan menuju kebaikan itu adalah torekoh. Perjalanan menuju kejelekan juga torekoh. Kita ke sawah juga torekoh. Kita di situ silaturahim juga torekoh. Nah, perjalanannya itu tadi namanya torekoh, tapi jalannya orang namanya syariah. Sedangkan hakikat yaitu dalam keyakinan. Kalau ada orang yang jelek di hadapan kita, ya kita jangan menghina. Orang yang jelek itu tadi juga merasa tampan loh kalau laki-laki. Perempuan juga seperti itu. Kalau nggak percaya gini caranya. Seumpama ini ada kawan laki-laki. Orangnya hitam, pendek, gemuk, 1 meter kurang. Umpama. Terus Anda supaya dia nggak marah, tanya dia. Kasih aja 500.000. Kebanyakan ya 100.000. Mas, sampean tak kayak duit 100.000, kok aku di pertanyaan sampean, kamu jangan marah ya. Oh iya, enggak, yang jujur ya, iya. Aku tak tanya. Menurut saya, jangan marah lo ya. Menurut saya, Anda itu pendek, jelek, hitam, enggak tampan sama sekali. Tapi kamu merasa tampan enggak? Jawab. Pasti dia merasa tampan, ngenyek kowe berarti kan ngoten. Pun laki perempuan juga seperti itu. Wes ndek, elek, kemuenyek, mari ngono roke nyuwincing dilebokne pisan. Ya Allah, wis awake wireng klambine klawu pisan. Ya.
Coba Bu, tanya dia. Yang seperti itu Anda tanya. Mbak, saya kasih 500.000 tapi saya punya pertanyaan. Maaf ya Mbak, jangan marah ya. Oh enggak, pasti enggak marah, ada 500.000-nya itu. Iya kan? Tanya aja, ini kasih 500.000. Kita tanya, Mbak, menurut saya Mbak, Anda ini jelek, kulitnya juga hitam, terus pakaian baju seperti ini enggak pantas sama sekali menurut saya. Terus pakai bedak seperti itu juga nggak pantas, gincunya juga nggak pantas, celaan apa maneh Mbak, corong gelundung itu kayak bal Mbak. Aku tanya Mbak, tapi merasa Mbak ini cantik apa enggak? Pasti dia bilang cantik, nggak mungkin enggak. Bahkan dia akan merasa marah, karena apa? Dia terasa terhina. Jadi jangan menghina, semuanya sama, nggak ada bedanya. Merasa tampan yang laki-laki, yang perempuan merasa cantik. Enggak semuanya, bahkan orang yang sudah tua-tua itu, apalagi STW sekarang, setengah tua itu loh, kayaknya ingin muda terus, padahal udah pencor semuanya. Adanya dia beli lipstik, adanya dia beli bedak, adanya dia rebrandingan buat rambut dan lain sebagainya, baju yang ketat, badannya gemuk gede, bokongnya udah satu tampah. Umpama ini, dia merasa cantik karena apa? Dia di situ beli baju yang ketat-ketat supaya dibilang langsing, karena merasa cantik. Pun laki-laki juga seperti itu. Kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, mari kita galangkan semuanya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Jangan merasa resah kalau Anda punya hutang yang banyak. Jangan merasa resah. Adanya Allah mencintai kita, kita punya utang. Buktinya kita punya utang, kita semangat kerja. Kita merasa punya tanggung jawab. Kita merasa jangan malu. Sekarang aku tak tanya sama Anda. Anda kalau punya utang, yang utang itu siapa? Anda sendiri kan? Yang berbuat siapa? Anda sendiri kan? Yo kenapa jenengan kok gelisah, kok susah? Wong salah-salah dhewe lho, utang ya disaur-saur dhewe. Ojo terus susah, pokok usaha. Minta terus pada Allah. Nek utange lunas, ke utang neh. Allahumma sholli ala Muhammad. 4 perkara, yaitu torekoh kita harus baik. Bukan kita minta kepada Allah tapi hati tidak pernah syukur. Ada tetangga punya banyak kita iri, ada lewat bagus kita iri, ada punya orang yang banyak kita iri, seakan-akan kita nggak banyak yang kita punya. Ini contoh, ada seorang kiai, dia itu punya apa-apa, dia pandai apa-apa. Terus Anda merasa bukan kiai, Anda merasa bukan kiai, jangan. Anda punya duit. Contoh ini, apa yang dia cinta kiai itu. Seumpamanya kiai itu mempunyai kesukaan yang namanya makanan bakso, mungkin Anda bawakan bakso. Mungkin kiai itu sukanya makan sego pecel tumpang, mungkin Anda bawakan pecel tumpang. Dengan Anda membuat bahagia orang itu tadi atau seorang kiai itu tadi, maka Anda derajatnya sama dengan seorang kiai itu tadi. Jikalau Anda mengecewakan seseorang itu, maka kecewa pun Anda juga yang punya. Bukan berarti kita sombong di hadapan orang-orang supaya di situ hina karena kita sombongkan diri, bukan, malah kita yang hina. Karena apa? Orang itu juga mempunyai pikiran, kamu kok sombong banget. Ngundul nih mas-masane akeh, ngundul nih klambine api-api. Ada yang tetangga kita pakaian jelek, kita pandang sebelah mata, lalu kita di situ bilang, ih jorok banget ini orang. Bukan berarti kita baik, tapi yang jorok ya orang itu tadi, yang pakaiannya bagus, hatinya yang jorok. Orang yang kita jorokkan itu tadi, orang itu nggak merasa jorok karena punyanya cuman itu. Jadi orang yang nggak bisa syukur kepada Allah tidak akan mendapatkan kenikmatan
dalam hati dia, tidak pernah merasa syukur pada hati dia pada Allah Subhanahu wa taala, karena di hatinya dia terus merasakan miskin. Wong setengah meter ngono lho. Perkorone tanah mung sak rambut iso dadi tukaran. Sak rambut, padahal bondone jek akeh. Pedagang yang sangat hebat. Dia mempunyai gudang, dia mempunyai rumah, dia mempunyai sanak handetolan, mempunyai keluarga yang bagus, tapi giliran hartanya atau tanah sejengkal aja dia diminta oleh orang nggak dikasih. Sawahnya lebar, tanamannya jagung, mungkin sayur mayur, diambil jagung itu satu. Dia bilang, sopo maling jagung kui, sitok. Kurang ajar, titen ono pedok tak gemplang aritan. Sitok. Tanamannya bumi 100 meter. Udah gitu ditanemin kacang. Diambil sama orang kacangnya cuman satu pohon. Satu dompol diambil. Satu ali diambil. Dia bilang, sopo kelakuan nyolong kacang. Ci akeh ndang jajal. Turane tasik kuwata, lho niku wis ra oleh. Padahal sedekah siri. Torekoh kita bagusi. Hakikatnya orang semuanya itu bilang ini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hakikat Allah, aku tahu Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku ngerti Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku bilang Anda Allah Subhanahu wa taala? Buktinya Anda adanya Allah. Tanpa Allah Anda tidak ada hakikat. Apa yang Anda bicarakan, siapapun yang berbicara itu adalah bicaranya Allah, hakikat. Jadi kalau kita dihina oleh orang, itu Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Bukan berarti menjelekan kita. Kita di sini dalam kekuatan, yaitu membawa yang namanya jorok nih, maaf. Kekuatan kita yaitu dari isi perut. Kehebatan kita dari perut. Sedangkan perut kalau keluar bau kita aja nggak kuat. Ya ada ya Allah. Bener nggak? Kalau nggak ada itu kita kuat nggak nyampe sini? Kuat nggak? Nggak kuat. Kalau nggak ada itu yang jorok itu tadi loh, apa namanya? Tahu sendirilah. Pokoknya yang keluar itu yang dari belakang, baunya nggak enak kan? Yang punya sendiri aja nggak mau. Sampai dia beli yang namanya pewangi, taruhlah di dalam kamar mandi supaya bau kita sendiri nggak bau. Bener nggak? Tanpa itu kita nggak kuat loh. Nggak sampai di sini. Kekuatan itu dari kejelekan. Bukan jelek itu yang menjelekkan kita, tapi kejelekan itu yang membuat kuat kita. Coba kita kering, nggak ada kencingnya. Coba, gimana rasanya? Nggak bisa kencing juga susah, kencing terus juga susah. Nggak bisa berak susah, berak terus apalagi habis dagingnya. Bener nggak? Ini saru tapi perlu. Maka semuanya yang hadir di sini tanpa terkecuali yang ngomong ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah. Jangan merasa hebat. Jangan merasa kaya. Jangan terus merasa miskin. Jangan merasa hina. Siapapun yang kita hadapi menurut hakikatnya adalah kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Yang ribut Allah, yang tenang Allah, yang membuat semuanya adalah Allah. Tanpa kita melihat orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat orang itu tadi nggak bisa ada isinya dalam hati. Tanpa melihat orang itu, wujud dari orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hina orang itu. Tanpa mengerti adanya orang itu tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu enggak punya iman pada Allah. Karena apa? Dia berani menghina nantinya. Dia berani menyombongkan diri akhirnya. Dia merasa baik akhirnya. Dia merasa disakiti karena dia. Yang menyakiti juga Allah. Yang membuat baik juga Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam hakikatnya. Jadi ada orang yang jelek jangan marah.
Dia itu yang maunya Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kita. Kita bisa naik sepeda motor dengan baik karena wis tahu nyonyor. Tanpa pernah nyonyor, mboten nate numpak sepeda motor penak. Anda rasakan sendiri. Semuanya yang di sini pernah merasakan tabrakan, serempetan, yo nabrak, yo tiba, nggih napa nggih. Nah, dari kejelekan itu tadi kita kan hati-hati toh akhirnya. Aku punya anak kecil namanya Una Hasanah yang sering dipanggil Luna, tapi bukan Luna, itu Una. Bisa ada yang manggil Kuna. Kemarin itu dari dapur langsung lurus, langsung benjut kabeh. Iya. Nangis. Setelah itu dia berani naik sepeda lagi, besoknya langsung. Nyampe di situ dia belok. Oh, pandai ini anak. Iya. Kalau terus ke sana nanti gimana, Nduk? Jatuh. Sakit nggak? Sakit. Nah, mungkin kita semuanya nggak mungkin, ini jelas kita semuanya pernah seperti itu. Itu dalam hakikatnya. Maka kejelekan semuanya ini yaitu kita berada, nggak ada yang baik. Aku di atas sini, ibu semuanya di bawah, bapak-bapak semuanya di bawah. Bukan berarti saya baik. Taulah kejelekan saya. Kalau saya ini sama dengan Anda. Wong aku kalau mangan kupat susah nuk ini lho Yohan. Tenan aku mang jajal rong nuk langsung ngantuk. Nanti ini sekarang kan hari ketupat. Ini dibikinkan ketupat 2000. Iya. Dibikinkan ketupat 2000. Ada yang bersedekah minuman yang lezat nanti. Semoga semuanya yang bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat oleh Allah. Diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan, diberi maunah, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nanti minumnya warna-warni. Seger. Ya. Tenang saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hakikat itu tadi kita tanamkan semua adalah wujud ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati jangan diomongkan. Bukan, kalau omongan ya kita ngobrol karena dia punya wajah. Wajahnya bagaimana? Yaitu yang kita sebut. Bukan yang di situ kita langsung, oh ini Allah, kita sebut Allah, lain. Terus makrifat. Mengetahui semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yang mengerjakan Allah, mengetahui semuanya ini tadi kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali semuanya kehendak Allah, maka orang itu digolongkan oleh orang makrifat. Orang bisa menempati 4 perkara itu dengan syarat hanya satu, kalau dia di situ tidak memakan harta yang haram. Banyak orang bilang seperti ini maaf Gus, iya susah saya. Kenapa Bu kok susah? Anak saya ini susah diatur. Anak saya ini semaunya sendiri. Minta sepeda motor saya belikan sepeda motor, minta ini saya belikan ini, minta itu saya kasih itu, semuanya saya kasih. Tapi dia nggak taat sama saya. Ya jelas lah Bu, mau taat orangnya naik sepeda motor. Udah tahu ini zaman sekarang nggak ada orang yang mau tahlilan. Zaman sekarang resah semuanya karena anaknya. Itu kesalahan siapa? Orang tuanya. Nggak diberi hakikat, nggak diberi thariqah, nggak ditahukan syariah. Gimana cara benarnya sholat? Anda menyuruh anak sholat, dia berangkat karena ada Anda. Kalau Anda nggak ada, bapak nggak ada, tenang aja. Ibu nggak ada, tenang aja. Masuk kamar jebret, udah sholat, udah. Wong caranya wudhu enggak iso kok arepe salat. Iya kan? Yang salah siapa? Semuanya sekarang enggak di pesantren, semuanya sekolah supaya kerja. Dia takut enggak makan karena enggak kerja. Orang bisa makan karena kerja, tanpa makan enggak bisa, tanpa kerja enggak bisa makan. Sekarang begitu. Kalau zaman saya enggak. Kamu harus cari ilmu, kamu harus punya ilmu, kamu harus bisa semuanya, ngerti semuanya. Tanpa ilmu kamu nggak bisa mendapatkan harta.
Dengan ilmu kamu mendapatkan harta. Tapi kalau sekarang nggak ada, carilah kamu pengalaman, sekolah kamu yang tinggi nanti supaya kaya raya. Banyak sekali di RS jualan ikan, di RS tani, kuliah tinggi, pengangguran, nganggur. Mosok jurusane insinyur pertanian, bakul lopak, ayo. Ada loh, tamatan nopo sampean Kang? Kulo SMA, sampean STM, wong STM mau bakul pur pitik, ayo. Tamatan SMA jurusan mekanik bakul buah, ayo. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, bukan kita. Kita nggak bisa mengatur dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat kita seperti ini. Dengan cara kita meminta kepada Allah, hati tenang. Maka ketenangan ini Allah memberi semuanya rizki yang Dia kasihkan pada kita. Enek nopo mboten ndok dingkremi babon ndoke mloya mlayu. Enten. Mboten enten, anane iso netes ndok kuwi mang krana dingkremi meneng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali Nabi. Waktu itu dia 4 tahun dia di Gua Hira, nggak pernah tahu orang. Setiap habis modal dia dimakan di Gua Hira dia turun. Udah gitu ngambil makan berangkat lagi, turun lagi, berangkat lagi sampai 4 tahun. Barulah di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awake dhewe kapan dekem Kang? Lo Bu, mboten nate, mung kagum ngono tok. Orang bisa terkenal bukan karena kayanya, orang terkenal bukan karena di situ harta bendanya, tapi ilmunya. Orang yang mempunyai ilmu pasti sengsara hidupnya, kesengsaraan hidupnya dia jadi terkenal. Rasulullah terkenal sorotok, gak tahu penak blas. Ket mulai cilik ngantos piyambakipun sedo. Rasulullah, makanya dia terkenal. Jadi saya itu nggak pernah heran pada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah heran saya itu. Saya nggak ingin ketemu Allah, tapi saya ingin ketemu Rasulullah. Kok bisanya orang percaya sebanyak ini? Ini kan sedikit ini, cuman sekitar 900. Kok percaya pada Rasulullah? Padahal di situ ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang tua, ada yang muda. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Kok percayanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Loh, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahul Azim, Rabbul Arsyil Azim, itu Allah. Banyak yang nggak percaya. Contohnya Israel ngebomi Palestina terus. Orangnya itu percaya nggak pada Allah? Percaya nggak Israel? Nggak percaya. Saya pernah di Bethlehem. Waktu itu saya lagi nganter majikan saya ke Israel, lihat-lihat di sana. Semuanya di sana juga orang Kristen, nggak pernah Allah itu siapa, nggak ada. Bukan. Allah bukan Tuhan dia, tapi Yesus Tuhan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi disitulah letak kita. Allah Subhanahu Wa Taala banyak yang nggak percaya pada Allah, padahal Allah yang bikin. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mendengar dia, siapa tahu dia, dengan keyakinan kita percaya adanya Rasulullah. Kalau kita yakin pada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman itu. Bacalah sholawat kamu, maka kamu akan selamat semuanya. Kepada siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Toha. Muhammad adalah umat semuanya ini. Maka itu hakikatnya, makrifatnya kita mendapatkan. Kita nggak pernah benci pada siapapun. Yang menjelekkan kita, yang membagusi kita, malah hati-hati orang yang baik sama kita. Yang menghabiskan harta kita orang yang suka ngelem awake dhewe tenan. Wong sing tukang ngejur awake dhewe, calone awake dhewe, sing awake dhewe calone teng mriko ra penak ya wong sing cedhek karo awake dhewe. Ora enek wong iso teng mriku wae gawe apike awake dhewe kok nggone wong sing apik niku mboten.
Jadi hati-hati Bu kalau ada orang yang baik sama ibu. Engko calone suwe-suwe utang nang sampean kuwi. Adanya kita berani utang kan pada orang yang baik, ya enggak? Iya. Wah, aku butuh apapun aku kalau ke sana pasti ada ini. Kalau nggak kenal mana mungkin kita bisa ngutang ke dia. Lah kalau kita nggak ngasih pada orang yang baik sama kita, maka kita akan dijelek-jelekan oleh orang itu tadi. Aku seneng punya awakmu rakar-karan bakno awakmu koyok ngene titen ono. Yuh anakku ngewangi kurang piye to. Aku ini repotan sing piye tak ngene tak ngene tak ngene. Nyatane mbasan aku butuh jan ra direken titen ono kowe. Ya ora. Lah kuwi tenanan. Tak opek ni cilik ngantek gede. Gede iso ngerti krana apa sing ngopeni aku nyatane. Dia nggak baik sama aku, nggak ada budi balesin yang aku banyak sekali. Kurang piye nek nglelo anake dhewe nak lelek ke nggih mboten. Gedhe ngah ini. Banyak. Bukan siapa-siapa, aku sendiri. Aku sendiri kurang ajar anak nih. Makanya, sementing tak golekne pakan, tak pakani ya wis. Tak arane nyang api, perkara api alhamdulillah elek urusane Gusti Allah sing duwe Allah. Aku mung gawe tok. Ngono nek sing gawe ra menak-manak ya akeh. Alhamdulillah aku mendak gawe dadi. Ini cek produksi terus jenengan dongane anak kula akeh Allahumma. Rawate amin apa. Kula pengen duwe anak 12. Jadi muga-muga niki kembar telu kan pas. Jadi ini kembar 6 langsung kan ya 12 langsung. Oke, kabeh lahir wis dikeki bondo dhewe-dhewe rasa susah. Wah, kuwasa iki dilaknat karo Gusti Allah. Laknate Gusti Allah ketok. Napa? Rumangsane ra iso ngopeni anak. Rumangsane engko nek wayah lahir anak ngrepotne. Engko mari ngono blonjone nyelot akeh, ngopeni loro angele kados ngeten Gus ajenge tambah. Sing ngopeni apa awakmu? Ki laknatullah. Gak oleh. Pokok diopeni ra gelem akeh ya wis rasa gunem. Rasa ngrumangsani nek iso ngopeni anak. Niku sing duwe Gusti Allah, sing ngersani Allah, anane bojone awake dhewe manak, masalah sing ngersani Gusti Allah. Bukan awake dhewe krana teng niku wau Mboten, bukan itu. Banyak tanya orang yang nggak punya anak itu, apa dek apa ya rakel. Nyatane nggak jadi. Banyak orang susah kerja, siang malam kerja, istri kerja, bapaknya kerja, istrinya kerja, suaminya kerja, tapi dia nggak punya anak. Banyak sekali itu. Susah, bingung kesana kemari, ingin punya keturunan tapi nggak punya. Jangan salahkan kalau di situ kita yang salah. Allah Subhanahu wa taala yang membikin. Dalam semuanya kehidupan Allah yang ngasih, bukan kita yang ngasih. Kita nggak berhak apapun. Harta benda kita semuanya akan mengerikan buat orang yang kita tinggalkan. Tapi kalau ilmu yang kita tinggalkan maka bermanfaat di akhirat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo konco-konco jenengan dumne ben rodok gemberah neh. Engko kan aku ngomong wis ra patek direken. Masalah kan umek. Monggo sing ngombene tenggeretan gudang wau. Nggih, niki mangke nasinya ketupat dikasih ketupat lagi. Wah, dimakan. Muga-muga mangke sing dahar rezekine tambah kathah. Tambah sehat wal afiat. Tambah umur ingkang barokah, umur ingkang panjang. Muga-muga kanthi sebabe mangan ketupat niki mangke sing bar didongani awake dhewe Gusti Allah iso maringi rezeki sing malimpah, tambah sehat wal afiah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak ndonga niki wau enten sing akekah. Lah ngakekah niku wau kewajibane. Semuanya harus akekah, empun ngantos boten.
numpak sepeda motor kuat tapi awake rung dingakekoi, jare ra duwe ojo. Wajib ngakekoh niku al waladu murtahanun. Anak itu adalah harta digadaikan. Cara menebusnya harus di situ memakai kambing yang disembelih. Kalau perempuan satu, laki-laki dua, itu harus. Apa gunanya ibadah bersemangat tapi di situ kita belum akikah, maka belum ada tempatnya. Akikah adalah tebusan dari harta yang diberikan oleh Allah yang berupa jasad ini, yang kita pakai setiap hari ini. Ini adalah wujud dari kita adanya. Harus menebus semuanya itu tadi. Tanpa ditebus dengan ngakikoh moko mboten saged teng riku enek adai. Ada orang di situ mementingkan kurban niku, nek kurban wis ben taun, nek ping 17 enek, tapi ngakikoh durung. Nah itu terbalik. Maka akikoh dulu baru nanti kurban. Kurban bolak-balik nek ngakikoh durung oleh ganjaran. Iku je iso ilang ganjarane. Tapi nek ngakikoh mongko iso nulungi awake dhewe dateng tiang sepai. Nggak boleh akikah dicicil. Wah karena laki-laki anak saya akikahnya satu dulu, besok satunya lagi. Utang kok disaur, utang kok dicicil. Apa kredit? Dua ya dua, nggak boleh nggak. Anak saya alhamdulillah semuanya sudah saya ngakikain Gus, tapi jenengan derengan. Ya percuma. Jadi semuanya harus al waladu murtahanun. Kudu akikah. Nek duwe bondo teng riko aja sampai ngaku gak duwe bondo. Niku kudu. Mugi-mugi sedayanipun saged ngakikah awake. Mugi-mugi sing pun ngakikah kali Gusti Allah dipun terampi dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah berakikah atau menebus dirinya dengan menyembelih kambing oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rizki yang banyak, umur yang barokah, yang bermanfaat. Kula tak ndonga muga-muga jenengan sing dereng ngakikah enggal-enggal saged ngakikah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya waddin wa ziyadata wal barakata fil ilmi warzuqil marzuqin. Allahumma inna qad 'allamta adamal asma'a kullaha wa qad amarana nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ihsaniha fa nahnu nusammi hadzal walada bismi yunasibu hadzal balada Indonesia. Ilahi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslimau wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah lisanan dzakiron wa qalban syakiron wa badanan sabiron wa zaujatan tu'inuna fid dunya wal akhirah. Wa na'udzubika ya rabbana mi waladi yakunu alaina sayyida wa min imra'atin tusayyibuna qabla waqtil masyibi wa min mali yakunu azaban lana wa wabalan alaina wa min jarin in ra'a minna hasanatan katamaha wa in ra'a minna sayi'atan afsaha wa taqabbal minna aqiqatana rabbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi inna hadhi aqiqata damuha bidamihi wa lahmuha bilahmihi wa azmuha biazmihi wa jilduha bijildihi wa sya'ruha bisyirihi. Allah bin'alaha fida'am minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku donga donganipun ngakikah. Dungane ya dhewe-dhewe sedaya niku aja panggah kuwi mawon. Dungane wong tuwa piyambak, donga tahlilan piyambak, mosok donga tahlil hizib sing diwaca kleru. Apa ben gak tedas digebuki malaikat ngono apa piye? Ya mboten.
Allahumma sholli ala Muhammad. Wa man akalal harama mata qalbu wa khaffa dinuhu wa dha'ifa yaqinuhu wa hajatallahu wa hajaballahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Barang siapa memakan harta yang haram, maka dia dimatikan hatinya. Orang yang dimatikan hatinya gimana? Ini contoh kecil sekali. Anaknya disuruh pakai jilbab, sedangkan dia pakai rebondingan, ya enggak? Contoh kecil. Ini contoh kecil. Anaknya di situ pakai busana muslim, tapi ibunya enggak. Anaknya di situ pakai busana muslim, bapaknya enggak. Ini jangan, contohin dulu bapaknya, contohin dulu ibunya, baru anaknya. Enggak usah dikasih tahu, anak tahu kok. Kita itu punya anak kan inginnya pandai. Kita membuat anak namanya yang bagus supaya anak itu jadi orang bagus. Tapi banyak yang namanya soleh jadi bajingan. Ya enggak? Bukan berarti namanya bagus. Anak uang jenenge laris tapi tokone panggah ra laris ngenten. Anak uang jenenge Pak Waras, ketosok ya waras ae. Gak tau loro, waras. Pak Waras sakit, mosok Pak Waras sakit. Manusia juga. Nah, mata kolbuhu, orang itu kalau memakan harta yang haram maka mati hatinya. Susah dikasih tahu, berengkelo, beregudul, karepe dhewe, waku wonge. Jan wis angel omongane. Keslongot titik saja wis tuwa, saja wis tuwa ngeten nek tiyang atos atine. Adikku kudu mara nyang aku, ra mara nyang aku, ra kere aku mara. Jangan mentang-mentang jadi abang, jangan mentang-mentang jadi Mbak Ayu. Semuanya itu adalah sama. Nih, aku kemarin ngomong waktu di Bacem Blitar. Aku bilang begini, kalau kita itu diibaratkan jagung. Jagung yang ditumbuhkan, yang kita tanam. Kalau dia berbuah, dia itu buahnya jagung juga kan? Ya enggak? Jagung. Nah, kalau yang jagung itu udah ada satu, yang atas ini jagung apa bukan? Yang tengah? Yang bawah? Semuanya jagung kan? Nah, jadi jangan merasa udah tua yang di bawah, lupa yang paling atas. Jangan lupa yang atas yang di bawah. Ini satu semuanya, nggak ada bedanya. Jangan merasa dia kaya, jangan merasa omongannya enak, jangan merasa di situ tua tapi nggak mau ke muda, jangan. Itu sama. Di hadapan Allah nggak ada bedanya. Mana adik, mana abang. Malah adik sing gampang nelongso, gak patek diopeni karo wong tua. Yo penak awakmu barep bondone akeh. Awakmu penak barep menangi bapak karo mak diopeni aku. Nah, yang adiknya. Jangan sampai seperti itu. Nggak ada bedanya, mana adik, mana abang, mana saudara tengah, mana bibi, pokoknya silaturahim. Terus jalankan, jangan sampai kita membedakan siapapun dia. Adik hanyalah status, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada bedanya. Sama jagungi, nggak enek bedane. Ben adik gak moro, aku tak moro. Gak apa-apa, aku nggak mau Mbak Rani, tak parani awakmu. Aku saiki go ngiso sok ben. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngapunten ingkang kuwathah nggih. Ngapunten ingkang kathah. Kula boten silaturahim tengene jenengan rata. Nggih, ngapunten nggih. Masalahe omahe aku ya ora ro kabeh. Mungkin nek kula lunga sing nemoni tamu sinten? Tak kon nemoni mbahmu ya ora gelem. Bangga mulih. Nggih. Ngapunten. Sing teng mriki yang datang ke sini nggak ketemu saya juga saya minta maaf karena saya punya anak juga pengen lencer. Aku sakjane yo ngenteni jenengan sedaya, tapi karepku nek cara mara ya kaya ngene mak gruduk ngono ndang wis. Tapi yo entit. Ini masih hari raya loh. Masih hari raya. Cuman di situ sekarang hari rayanya ganti ketupat. Jangan merasa udah hari rayanya, masih terus silaturahim terus. Jangan silaturahim nek perkara tok. Apa? Tonjokan. Gelem mara nek ngabari mati. Gelem mara nek nang kono ki mang wayahe mantu. Arepe ewuh lagi mara.
moro gak tahu nonjok sawedi rasane diparani nangis kurang ajar kowe jane niat mantu apa nangis nek padha-padha nangis nyapu leren mantu barang rombongan geruduk-geruduk moro direkene ora wah sapa ora pegel ben pegel dilu engko ya rasa pancen wong ya kurang ajar sing gawe ngono kuwi ya sapa sing ngersakne ya sapa kabeh Gusti Allah aja lara ati kok terus nggugoni hati ra penak tapi dalam hati ini harus kita tanamkan cinta kasih maka kita mendapatkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala bukti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita selalu tentram di hadapan siapapun kita harus mencintai dengan nama Allah Subhanahu wa taala jangan di situ kita mencintai karena dia punya giliran dikei duit nek ngelem giliran dikei klambi nek ngelem wala diopai nek ayem wala enggak semuanya itu Allah yang menghendaki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala hanya yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa hidup ini milik Allah tubuh ini milik Allah semuanya milik Allah jangan merasa punya hutang enggak punya hutang punya harta enggak punya harta hanyalah di hati kita bukan di mata kita karena hati kita terus merasa kurang wong wis duwe sepeda motor wis nyambut gawe ini lancar wis dikei penak jek golek utangan kurang akeh siapa itu ya kita karena manusia sifatnya kurang tapi kalau kita dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala maka mendapatkan di situ yaitu rahmatnya Allah, rahimnya Allah, yaitu kita merasa tenang dengan harta sedikit tapi kita bisa membahagiakan orang lain maka di situ kita derajatnya sama dengan orang lain. Kalau ingin derajatnya Anda luhur berilah orang yang luhur, kalau ingin Anda kaya berilah orang kaya. Awak iki susah nek sowan yang wong sugih digawakne gula-gulane wis akeh, digawakne buah kulkase gedhi-gedhi ya jal sowan yang wong sugih gawakne apa ndang ya jal ya wis tak gawane es kol sekali iki mboten maksudnya es senyum. Assalamualaikum senyum ndang renek apa-apa kowe ra nggo apa-apa to yo genek ora tak gawane apa awakmu apa-apa yo wis duwe repot aku gawane aku bingung aku tak gawane pitik awakmu yo moh tak gawane buah kulkasmu wis gedhi-gedhi tak gawane ngombe sing enak-enak awakmu yo nek doyan wong sugih biasanya gampang alergi. Wong sugih niku moh mangan enak-enak sing diwehi awake dhewe samari teng mriku enek penyakite. Malah wong ra duwe kek yo apa ae nyerongoh. Penak. Marani nyawene sing duwe ra duwe niku mawon. Kula iki suweneng nek dolan nyang Lumajang. Suweneng melarat-melarat wong iki. Nggih niku rombongan Lumajang ngenten niku. Niku enten. Melarat penak-penak tak gawakne apa ae mesti entek. Nggih, kula nek dolan yang jenengan malah repot Bu. Gawakne apa mantuke? Nggih, nek nyang Lumajang suweneng kula. Kula nate budal teng Lumajang. Nah, anak saya yang paling gede itu kan perempuan. Dia lagi lapar. Bah, nyapo. Ayo cari makan, udah siang. Ayo cari makan di daerah Bangil sana. Ya, waktu pesennya ya juga enak-enak. Pak sate 20 gulai 2 nasinya 2 porsi. Oh lagi lihat menunya, oh ikan bakar Pak yang gurame, oh enak. Udah gitu kare Pak, kare. Istri saya bilang soto Pak, soto. Oke dibikinkanlah semuanya, dilihat udah jadi semuanya. Sate nih ireng-ireng. Mari ngono ireng iya nek ireng mateng ireng gosong. Bareng ngono jangane kare wireng. Maru sotone koproh. Gak doyan kabeh. Bar gak doyan kabeh bah aku ra sida luwe. Bungkus Bu, bungkus. Bungkus semuanya, udah bungkus semuanya akhirnya nggak makan. Ya udah cari roti aja. Akhirnya keluar, udah bayar semuanya keluar. Bawalah ke Lumajang. Sampai di Lumajang, enak. Cuma oleh kondi nek masak kapan?
mernyane wong melarat jajan wong sugih. Gak gelem digawakne sate mah. Wong samar darah tinggi, wong sugih gampang stroke. Nek wong melarat renek stroke blas, arepe stroke sing ngopeni sapa? Nek wong sugih sing ngopeni akeh, nggih mboten? Muga-muga sehat walafiat. Muga-muga mantuk saking mriki tambah rezekine. Istiqomah. Muga-muga sedayanipun tambah ibadahe. Muga-muga tambah umure. Tambah umur ingkang barokah. Putra-putri ingkang maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Muga-muga sedayanipun kalian Gusti Allah tansah pinaringan ridhonipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten usah kesusu. Nyanti kok kesusu. Nek jawab wong lanang-lanang ngeten, timbang kesikut ngoten. Ya kesusu kan empuk. Ala bloko suto wae lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wong niku nek wis mangan barang haram, wau kan pun dipun tawone bahwasanya wa mang akala harama mata qalbu wa khaffa dinuhu wa dhifa yaqinuhu. Apes keyakinane. Apes keyakinane terus mantun ngoten ditutupi dongane terus teng mriku saiki wong ngibadahi. Akhire napa wong nek wis mati atine? Teng mriku wau remeh agamane. Terus nek wis remeh agamane rumangsa piyambakipun apik dhewe, kuat dhewe, iso apa-apa, akeh pengalamane. Terus gampang ngentengni yang sapa-sapa. Nek wis awake dhewe gampang ngentengni sapa-sapa, ngrasa nek teng mriku awake dhewe wis tipis imane, yakine mun saiki. Dados teng mriku sedaya sinten akhire sing salah? Ya awake dhewe. Didelok dhisik bondone teko ngendi? Aku iki wis nyambut gawe resik tenan, contoh ngeten, nyambut gawe napa wontene, tapi gak zakat. Akhire kotor bandane. Bakulan jenenge tijarah. Duwe omah jenenge mal. Wehno kiyaine jenengan. Ora tau zakat kok pengen penak. Zakat. Zakate diopeni, niki pun kliwat zakate. Duwe omah dizakati, duwe toko dizakati, duwe sawah dizakati, duwe kewan dizakati. Mongko gak oleh penyakit. Karena awake dhewe teng mriku oleh penyakit, oleh coba sing anak, sing bojo, sing teng mriku wae rupa napa mawon sing gak penakne ati lan pikirane krana bondone awake dhewe sing gak bener. Gak resike awake dhewe niku wae kudune sitok zakat, sedekah. Pengen penak openono. Niki contoh lampu. Contone lampu niki. Niki murup, nggih. Nek renek listrik murup napa mboten? Niki wis enek dhewe sing bayari. Jenenge Mas Rafiq. Benulan bayar. Benulan bayar. Gus niki damel bayar pondok. Kula bayarne listrik niki. Niki wulan niki dhewe gak bayar. Wulan niki gak bayar. Gus prei riyen. Oke, prei yo prei urusane jenengan. Pokoknya lampune mati yo tak utangne dhisik ae. Utang yang PLN kok renek lho. Yo renek utang PLN kula. Gak tau. Muga-muga sedayanipun sing sedekah karo Gusti Allah dipun tambah rezekine, usahanipun lancar, bakulanipun luaris, selamat wilujeng mboten wonten alangan punapa-punapa. Saya minta maaf lahir dan batin, keluarga saya minta maaf, semuanya santri-santri minta maaf pada ibu-ibu, pada bapak-bapak yang di situ kurang sopan, kurang akhlakul karimah karena dia masih bibinau. Saya minta doa restu dari semuanya, semoga pesantren ini jadi makmur barokah, semoga ibu-ibu dan bapak-bapak selalu istiqomah. Muga-muga sedayanipun pinaringan selamat wilujeng. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun milih awal ngantos akhir atas kawula teng mriku matur wonten ngarsa panjenengan kirang nyekecaken, kirang ngremenaken sepindah malih kula nyuwun ngapunten. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى على محمد.